Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bapak-bapak yang terhormat, terima kasih telah bersedia menyambut kedatangan kami, Pak, tim pengabdian keterangan dan penelitian dari Universitas Pancabakti. Tentunya terima kasih yang tak terhingga buat Pak Dedi dan tim, Pak CPI dan Mitra atas berkenannya untuk mengikuti kegiatan PKM ini. PKM ini akan disampaikan oleh rekan kami dari Universitas Pancabakti yang akan diwakili oleh Bapak Sriantomo. Mungkin tadi Bapak-bapak sudah berkenalan, Pak Setio yang tengah itu, kemudian Pak Adi Mursalin, Pak Siswadi, dan yang paling cantik kan Pak Buayu. Jadi maksud kami di sini adalah Pak Setio ingin menyampaikan bagaimana nanti aspek legalitas Pak terhadap sertifikat terkait dengan ISPO. Mungkin Bapak-bapak yang baru tanda tadi tidak tahu Pak ISPO Pak ya, wajib untuk 2025 rencananya, tapi informasi memang kurang sampai ke masyarakat. Jadi kita ingin menyampaikan bagaimana aspek legal, karena pintu masuknya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO itu adalah harus ada aspek legalitasnya, bahwa tanah itu bersertifikat hak milik. Berusaha bagaimana proses nanti berkenaan dengan legalitas tanah, nah itulah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Setio. Baik Bapak dan Pak Setio dan rekan-rekan, Pak Dedi, untuk memberikan waktu kami persilahkan Pak Setio atau Pak Dedi ingin sambutan sedikit. Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama-tama selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasihlah kepada Pak Setio beserta rombongan dari Universitas Pancabakti yang berkenan untuk berkunjung ke tempat kami. Mohon maaf Pak apabila di dalam pelayanannya atau pas tadi ada sedikit miss sehingga Bapak menunggu lama. Jadi yang saya hormati Bapak Setio, Bu Ayu, Pak Adi Mursalin, Pak Eri dan beserta rombongan dari Universitas Pancabakti. Dengan mohon maaf apabila saya tidak menyebutkan nama, gelar ataupun jabatan di BPP terentang Pak ya. Untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Setio beserta tim dari Universitas Pancabakti ya dalam kegiatan sosialisasi pentingnya legalitas tanah pada implementasi ISPO di Desa Rada Baru, Kecamatan Sunda. Mungkin sedikit kami informasi Pak dari Yudul, insya Allah memang di Desa Rada Baru, tapi insya Allah yang menghadiri ini Pak ada perwakilan dari masing-masing desa. Karena kenapa kami undang perwakilan masing desa? Karena saya yakin bahwa informasi yang Bapak Ibu bawa ini penting untuk diketahui agar penyebarannya nanti lebih luas lagi. Dari kawan-kawan kita ini dapat memberitahu ke rekan-rekan yang lain, terutama rekan saya. Perlu kami sampaikan juga Pak, Terentang ini terdiri dari 10 desa Pak sekarang Pak, 10 desa yang dapat kami undang sekitar 5 desa. Kebetulan kenapa kami undang bapak-bapak ini karena informasi sebelum kami menginformasikan sebelumnya tahun lalu kita juga ada dapat bagi bantuan fasilitasi oleh Dinas Perkebunan Ibu Raya dalam pembuatan STDB Pak, saya berkaitan data juga dengan ISPO. Dan saya terima kasih mungkin dengan adanya nanti informasi atau pemaparan yang dibawakan Bapak Ibu sekalian berkaitan ISPO ini, jadi kawan-kawan kita ini akan lebih terutama kami lah untuk lebih mengetahui atau menambah pemahaman kami tentang apa itu ISPO. Mungkin ada tata cara ISPO dan manfaatnya nanti untuk kami di kedepannya. Nah, jadi kita sama-sama ya Pak Bapak sekalian untuk mendengarkan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti ibaratnya menjadikan informasi yang berharga untuk kami nanti untuk kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Selebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saling tersi dengan Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati bapak-bapak yang telah berkenan hadir memenuhi undangan yang kami titipkan melalui Pak Sapiki Pak ya, dan kantor PDPI, dan kami sangat berterima kasih atas sambutan yang jujur kami katakan sambutan yang sangat hangat ini. Sampai kami dijemput di penyeberangan dan pada hari ini alhamdulillah ya. Jadi rahmat Allah kita dipertemukan di hari yang berkah ini juga, hari Jumat ya, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari yang berkah hari ini yang membawa keberkahan bagi kita semua. Dan sebelum saya menyampaikan materi ini sedikit, bolehlah saya menyampaikan dari apa yang kami diskusikan atau kami bicarakan tadi selama perjalanan dengan Pak Yusuf Pak ya. Tadi saya tanyakan begitu sampai tadi di luar kantor ini, Pak Yusuf, maaf sekali lagi ya, saya tanya mayoritas masyarakat dan yang hadir ya, dari suku apa gitu ya, Jawa Pak ya. Alhamdulillah ya, kebetulan jenenge pulau juga Jawa ya Pak, tapi bukan Jawa murni beneran ya. Bapak Ibu memang Jawa, tapi saya sendiri lahirnya bukan di Jawa. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan bapak-bapak yang memang betul-betul orang Jawa ya. Dan alhamdulillah kami pun yang turun di sini, Mas Heri Medianto, dari namanya saja jelas ya Jawa. Dan juga Pak Siswadi juga Jawa, Pak Adi Mursalin, dan juga ada Jawanya ya tadi ya, Jawa. Mbak Ayu juga ya, Indonesia. Mungkin kita lagi nanti pada Alhamdulillah. Baik, jadi bapak-bapak yang saya hormati, ini siapa juga saya menyampaikan materi ini. Dan sebetulnya materi ini sebetulnya ya bapak-bapak yang lebih mengalami praktek di lapangan. Justru bapak-bapak yang tahu masalah yang dihadapi ya, kami hanya menyampaikan dari sisi teorinya, aturan yang ada ya. Disinilah nanti kita kombinasikan bagaimana pengalaman bapak-bapak di kehidupan sehari-hari terkait dengan masalah legalitas kepemilikan tanah ya, dengan aturan yang ada ya. Baik, jadi Pak SPI slide-nya pertama Pak ya, Pak. Nah ini mungkin kalau tertulis dari slide ini, nah ini tim kami di PKN ini, Pengabdian kepada Masyarakat, saya sendiri, Pak Dr. Sifati dan Mbak Angelia Pratiwi. Kebetulan beliau ini tidak bisa hadir karena baru habis lamaran Pak. Dan kebetulan yang melamar ini bukan orang Kalimantan Barat ya, jadi kata orang kampung quality time ya. Karena katanya jodohnya ini orang dari Kaltim datang ke sini melamar Mbak Angel. Nah, ini mungkin memanfaatkan waktu ini sehingga mohon izin beliau tidak bisa bersama-sama tim ini untuk hadir di tengah-tengah bapak-bapak yang kami hormati ya. Baik, Pak, ini pun mungkin bapak-bapak sudah sangat familiar ya, sudah sangat sering mendengar apakah ini slogan ya, dan apakah hanya janji saja ya,
ya bahwa Indonesia didirikan, Indonesia merdeka, ya tujuan kemerdekaan kita ya untuk melindungi tumpah darah bangsa Indonesia. Ya, ini kemudian kemerdekaan yang diraih dalam rangka mengisi kemerdekaan, apa yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan umum. Ya, nah, harapan dari kemerdekaan kehidupan bangsa Indonesia ini sejahtera, adil dan makmur katanya. Tapi dari tahun 45 Pak ya, 45, 79, 45, ya, sudah 70 tahun lebih kita merdeka Pak ya. Ini pertanyaan yang sering muncul, ya, dan makmur bangsa Indonesia. Sudah sejahtera masyarakat Indonesia ini, ya, masa sih sudah lebih 70 tahun Indonesia merdeka, kok cita-cita pendiri bangsa untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya belum tercapai juga, ada apa ya? Tapi kita sebagai rakyat Indonesia ya mungkin satu kata yang perlu dibacakan, sabar Pak ya. Ya, kalau untuk dikatakan sejahtera memang tidak bisa kita mata. Kriteria indikator kesejahteraan itu apa? Kemakmuran itu apa? Ya. Sehingga apalagi dengan kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus yang sekarang sedang heboh, apakah mereka yang segelintir orang itu yang dikatakan sejahtera saat ini? Ya, sementara kita semakin besar masyarakat Indonesia, ya untuk bisa makan setiap hari saja sudah bersyukur ya. Sementara segelintir orang ya, yang sudah berlimpah harta, oh masih ini sekarang sedang korupsi. Kita dalam perjalanan tadi juga membahas tentang kasus-kasus korupsi, apalagi yang baru-baru kemarin 197 triliun. 200 lah itu setahun Pak. Ya, saya membayangkan berapa banyak uang 197 triliun. Ya, bahkan katanya gajinya saja dari masing-masing mereka itu yang 7 orang direktur itu ya, gajinya miliar apa ya, 2 miliar lebih sebulan. Pak Dedi berapa gajinya Pak? Nah, ini lebih berapa? Itu untuk berapa? Tetapi kan kita bersyukur ya, kok hanya dengan 3 juta ya, kok bisa cukup. Nah, sementara mereka yang lebih dari 2 miliar itu kok masih kurang. Ini lebih dari juta kan di atas 10 juta, berarti 3 juta lebih 10 juta gas. Itu lebihnya ya,